Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena ialah Allah yang telah menciptakan bumi tanpa pondasi, langit tanpa tiang-tiang, dan planet-planet tanpa tali gantungan. Ialah juga Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Nikmat diantaranya nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan terlebih-lebih lagi nikmat iman wal Islam. Salawat beserta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar kita, singa padang pasir, pembela kaum muslimin, pemberontak kaum musyrikin, yakni baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul kematian. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kematian yang dikenal sebagai berpisahnya ruh dari badan merupakan sebab pengantar manusia menuju kehidupan yang abadi, yakni alam akhirat. Kematian juga merupakan pemusnah segala kenikmatan dan pemutus semua nafsu syahwat. Perlu kita ketahui bahwa kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara. Kehidupan kita di dunia ini hanyalah seperti perantau yang pergi merantau ke negeri orang, dan pada saat yang tepat ia akan kembali dengan membawa apa yang telah ia cari dan apa yang telah ia dapatkan selama di perantauan. Sama halnya dengan manusia yang hidup di dunia ini, yang akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa perbuatannya dan amal-amalnya, baik itu maupun itu baik dan buruk. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kematian adalah peristiwa yang akan dialami oleh seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu manusia, hewan, jin, setan, bahkan malaikat sekalipun akan merasakan yang namanya kematian. Sebagaimana dalam firman Allah di surah Al-Ankabut ayat 57 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap makhluk yang mempunyai jiwa atau ruh akan merasakan yang namanya mati. Tsumma ilaina turja'un. Dan hanya kepada kamilah engkau dikembalikan. Firman Allah tersebut telah memberikan kita pemahaman bahwa seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala akan merasakan yang namanya kematian. Walaupun kita sendiri tak tahu kapan kita akan mati. Masyiral muslimin tak tahu kapan kita akan mati. Karena kematian itu datangnya secara tiba-tiba, maka marilah kita untuk senantiasa
meningkatkan ibadah kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Berbicara tentang kematian pasti tak lepas juga dari yang namanya sakratul maut. Sakratul maut ini adalah saat-saat penyebutan nyawa seorang manusia yang sangat menyakitkan. Rasa sakitnya seperti 300 kali pukulan pedang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syuuti dalam kitab Syahrus Syudur dari Hasan, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa sakitnya sakratul maut itu seperti 300 kali pukulan pedang. Nauzubillahi minazalik. Jangankan 300 kali pukulan pedang, sekali pukulan pedang pun sudah sangat menyakitkan. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertanyaan bagi kita semua. Sudah siapkah kita bila malaikat maut datang dan mencabut nyawa kita? Sudah siapkah kita untuk berbaring sendiri berbalut kain kafan di dalam lubang yang berukuran 1 kali 1,5 meter? Tentunya yang bisa menjawab pertanyaan ini hanyalah diri kita sendiri saja. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kesimpulan pada ceramah saya kali ini adalah marilah kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita, ketakwaan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya ketika kematian atau ajal kita mendatangi kita, maka kita sudah siap untuk menghadapi kematian itu. Syukron, wallahumma fiq ila qomit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dialah Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih-lebih lagi nikmat iman wal Islam, sehingga kita bisa dapat berkumpul di tempat yang insyaallah penuh mubarakah ini. Kemudian tak lupa pula kita kirimkan sholawat disertai salam kepada singa padang pasir, pemberontak kaum musyrikin, pembela kaum muslimin, yakni baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ialah nabi yang telah menggulung-gulung tikar kekafiran dan membentangkan permadani keislaman. Ialah nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Dengan kata lain, minaz zulumati ilan nur aw ila siratim mustaqim. Dalam kesempatan ini insyaallah saya akan membawakan sebuah ceramah yang berjudul Akhlakul Karimah merupakan ciri kesempurnaan iman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu pentingnya akhlakul karimah dimiliki sehingga diutusnya Rasulullah di muka bumi ini. Misinya adalah untuk menyempurnakan budi pekerja mulia sesuai dengan sabda yang berbunyi, innama bu'itsu liyutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan budi pekerja mulia. Rasulullah merupakan panutan kita, maka seharusnya kita mencontoh perilaku beliau, sebab budi pekerja mulia merupakan modal utama umat manusia yang tak ternilai harganya, khususnya bagi orang yang beriman. Iman seseorang belum dianggap sempurna kalau belum memiliki akhlak yang mulia.
kalau kita perhatikan situasi dewasa ini, kebahagiaan orang kurang lagi memperhatikan moral atau etika pergaulan. Ada yang terlalu yakin dengan amal ibadahnya, dianggapnya kalau sudah rajin salat, puasa dan sebagainya sudah cukup menjamin keselamatannya nanti di akhirat. Padahal Rasulullah dalam sabdanya menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Ada banyak hal menyebabkan orang kurang bermoral. Kadang karena pangkat orang jadi sombong, lalu tidak menghormati yang di bawahnya. Kadang pula karena harta orang jadi lupa diri, lalu seenaknya menghina si miskin. Bukan hanya sampai di situ, belum puas menghina yang lemah, dia malah mengurut keuntungan di atas jeritan tangis penderitaan orang lain. Lalu ironisnya, mereka saja masih menganggap bahwa dirinya yang paling mulia tanpa ada rasa penyesalan sedikit pun. Allah menilai seseorang bukan dari sisi fisiknya, tetapi Allah memandang kepada hatinya. Rasulullah bersabda, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila surikum walakin yanzuru ila qulubikum. Bahwasanya Allah tidak memandang kepada bentuk tubuh dan ketampananmu, tetapi Allah melihat isi hatimu. Adalah sangat keliru jika ada orang yang mengatakan, biar saya tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat dan sebagainya, asalkan akhlak saya bagus. Perlu kita ketahui bahwa tidak ada artinya akhlak kepada sesama manusia kalau akhlak kepada Allah rusak. Dalam arti tidak mau menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Akhlak semacam ini hanya berguna di dunia dan harus dibedakan antara akhlak kepada sesama manusia dan akhlak kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau menginginkan anak-anak kita memiliki akhlakul karimah, maka cerminan akhlak orang tuanya sangat menentukan. Kenapa? Karena bagaimana mungkin si anak berbudi luhur kalau dalam lingkungan keluarganya saja yang tidak bermoral. Bagaimana mungkin si anak menjalankan perintah agama kalau orang tuanya sendiri yang malas? Padahal yang rajin dibicarakan oleh orang adalah menyangkut kenakalan remaja. Sementara kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa seringkali berusaha ditutupi. Terjadinya korupsi dan bentuk kejahatan lainnya adalah merupakan pelanggaran moral yang harus diberantas. Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Attabu auladakum qabla wiladatihi. Didiklah anak-anakmu sebelum mereka lahir. Maksudnya, sebelum mereka dilahirkan, orang tuanya sudah harus mempunyai persiapan mental dalam memberikan contoh kepada generasinya nanti. Jangan nanti setelah lahir baru segalanya diserahkan kepada pembantu, dengan alasan kedua orang tuanya masing-masing sibuk. Sebagai kesimpulan, marilah kita menyempurnakan akhlakul karimah kita, karena disinilah pentingnya pendidikan agama dan yang paling utama adalah pendidikan dalam rumah tangga. Syukran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian mendengarkan ceramah saya, marilah kita kirimkan surah Al-Fatihah kepada almarhum Kiai Haji Anda Gurutta Sanusi Baco LC. Al-Fatihah. Dan marilah kita bersama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlillah
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena ialah Allah yang telah memberi kita beribu-ribu nikmat, diantaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih-lebih lagi nikmat iman wal Islam, sampai kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh mubarak ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat beserta salam kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Karena ialah Nabi yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah, zaman gelap gulita menuju zaman terang menerang, zaman Islamiyah, dengan kata lain minaz zulumati ilan nur au ila syiratim mustaqim. Kaum muslimin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita sedikit lagi akan memasuki bulan Ramadan, maka saya akan membawakan ceramah yang berjudul keutamaan bulan suci Ramadan. Adalah hak Allah pribadi untuk memuliakan suatu waktu di atas waktu lain, suatu hari di atas hari lain, suatu bulan di atas bulan lain. Misalnya Allah memuliakan bulan Ramadan di atas bulan lainnya. Tentu ketika Allah memuliakan sesuatu, itu karena terdapat di dalamnya keistimewaan dan kemuliaan yang tidak dimiliki oleh lainnya. Dengan memiliki pemahaman demikian, kita akan mampu meningkatkan kepekaan diri kita untuk menggapai berbagai keutamaan yang ada dalam bulan Ramadan ini. Pada bulan ini Allah telah menebar berbagai keutamaan dan karunia-Nya kepada hamba-hambanya, yaitu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan para setan dibelenggu, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah datang kepadamu bulan suci Ramadan, bulan yang diberkahi. Pada bulan ini Allah mewajibkan kamu untuk berpuasa. Pada bulan ini pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, serta dibelenggunya para setan-setan. Hadis riwayat Ahmad bin Nasa. Hadis ini memberikan kita pengertian bahwa telah datangnya bulan Ramadan ini, pintu kebaikan terbuka lebar, dan orang hamba-hamba Allah yang beriman mempunyai kesempatan untuk meningkatkan kualitasnya dan kuantitasnya dalam beribadah. Karena selain pintu kebaikan terbuka, Allah juga telah menolong hamba-hambanya dengan memenjarahi para penggoda utama, yaitu setan. Setan kalau di luar bulan Ramadan dapat menggoda dan mentipu daya manusia, tetapi jika setan di dalam bulan Ramadan, gerakan setan tertahan dengan izin Allah. Kalaupun masih ada yang berbuat maksiat, itu mungkin datang dari hawa nafsu manusia itu sendiri. Karena hawa nafsu jika tidak dikendalikan dengan landasan keimanan dan kejernihan hati, maka ia akan mendorong kita untuk memperlakukan hal yang buruk. Sebagaimana dalam surah Asy-Syams ayat 8-10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falhamaha fujurha wa taqwaha. Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Sebagai kesimpulan, marilah kita memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir, memperbanyak iktikaf, dan memperbanyak sedekah di dalam bulan Ramadan ini. Karena di dalam bulan Ramadan
Allah telah melipat ganda pahala kita. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.